multi itu kan banyak ya. Stage itu penampilan gitu ya, apa namanya, kalau itu tahapan ataupun ya kita sebutnya tahapan lah, ada tahapannya. Jadi ada banyak tahapan. Tapi kita tidak mungkin kalau banyak tahapan berarti kan waktunya nanti semakin lama. Jadi makanya waktunya kita sesuaikan, yaitu waktunya itu sekitar 90 menit ya. Dan stage-nya juga kita batasi, yaitu 3 stage. Ya, ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Jadi stage ini kita buatnya adalah 3 stage. Ya, baik yang literacy, nanti besok Bapak Ibu akan bisa mendapatkan soal literacy, bisa mendapatkan numeracy. Jadi tidak Bapak Ibu mengerjakan dua jenis ya, hanya literacy dan numeracy. Jadi satu tahapan itu nanti akan Bapak Ibu dihadapkan oleh beberapa soal, ya, akan dihadapkan oleh beberapa soal. Untuk AKM Assessment Nasional, ya, pelaksanaan nanti AKM Assessment Nasional, mungkin mudah-mudahan besok juga udah diterapkan hampir mirip ya, hampir mirip dengan nantinya Assessment Nasional. Untuk stage 1, tahapan 1, untuk jenjang SD, saya tidak tahu nanti pembagian pesertanya seperti apa ya, apakah sesuai dengan jenjangnya atau tidak ya. Nanti saya coba bisik-bisik dengan teman-teman di sini. Untuk SD itu jumlah satu stage, jumlah soal satu stage itu adalah 10 soal. Ya, jumlah satu stage-nya adalah 10 soal. Nah, berarti kita bisa berhitung tuh. Kalau ada 3 stage berarti 3 kali 10, ada 30 soal. Berarti SD akan mendapatkan 30 soal. Stage 1 10 soal, stage 2 10 soal, dan stage 3 adalah 10 soal. Khusus untuk SMP, SMA, SMK sederajat, ya, itu akan mendapatkan satu stage adalah 12 soal. Jadi kita bisa berhitung juga, 3 stage kali 12, 36 soal totalnya. Ya. Jadi untuk SD, sekali lagi saya ulangi, satu stage-nya ada 10 soal, jadi ada 3 stage, berarti 30 soal. Jadi nanti Bapak Ibu besok bisa merasakan tuh, oh saya ada di nomor 11, berarti saya ada di stage 2. Saya ada di nomor 25, berarti saya di stage 3 untuk SD. Ya. Saya ada di nomor 15, berarti saya di stage 2. Saya ada di nomor 30, berarti saya di stage 3 untuk soal, untuk yang jenjangnya adalah SMP, SMA, SMK. Ya, jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian besok akan dihadapkan oleh beberapa soal. Nah, masing-masing stage itu tidak dibatasi waktunya. Jadi waktu 90 menit aja itu adalah untuk ketiga stage. Jadi Bapak Ibu atau nanti peserta itu manage waktunya sebaik mungkin agar supaya 90 menit itu bisa mengerjakan sejumlah soal tersebut 3 stage, 3 tahapan berakhir ya. Jadi bukan 90 menit itu untuk satu stage, tidak. Jadi 90 menit itu adalah untuk 3 stage, stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage untuk SD itu adalah 10 soal. Jadi nanti diadakan 10 soal. Peserta itu belum tahu soal yang di stage 2, belum tahu soal yang ada di stage 3. Artinya nanti peserta akan hanya dihadapkan 10 soal awal saja dulu. 10 soal awal, di situ aja dulu peserta bisa membuka soal nomor 1, membuka soal nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi. Ini kita bicara yang SD dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi ke nomor 4, balik lagi ke nomor pindah ke nomor 5 dan seterusnya, bolak-balik. Kalau merasa peserta nanti sudah merasa sudah oke di stage 1, merasa sudah oke, saya bisa pindah ke stage 2, silakan pindah dengan menekan tombol selesai di stage 1-nya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu peserta sudah pindah ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke stage 1. Jadi Bapak Ibu hanya dihadapkan 10 soal berikutnya untuk jenjang SD, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan nomor 11, pindah nomor 12, pindah nomor 15, pindah nomor 17, pindah ke 20, balik lagi ke 11.
pindah ke nomor 18, begitu hanya bisa di 11 sampai 20. Sama kalau seandainya sudah selesai, merasa sudah selesai di set 2, bisa pindah ke set 3. Tapi ingat, ketika sudah di set 3, Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke set 1, kembali ke set 2, dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan di set 3 saja. Ada maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengerjakan di set 1, pindah ke set 2, pindah ke set 3. Ketika Bapak Ibu di set 1, ya, ketika Bapak Ibu di set 1 dan menekan selesai, di set 1 selesai, untuk lompat ke set 2, itulah sistem kami menghitung apakah stage 1 Bapak Ibu itu berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Ini menentukan soal-soal di stage kedua. Kalau Bapak Ibu berhasil stage 2-nya, apa di stage 1-nya, maka soal yang ada, maka soal yang akan diberikan di stage 2 itu adalah soal yang lebih sukar dari yang ada di stage 1. Begitu juga di stage 3. Jadi stage 3 itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di stage 2. Dikatakan berhasil, maka soalnya lebih susah, pastinya lebih susah dari stage 2. Nah, kalau gagal berarti lebih mudah dari set sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini nggak bisa kembali lagi ke stage sebelum. Ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap jumlah soalnya itu akan terus bertambah. Jumlah soalnya bertambah. 1 2 3 4 stage 1. Nanti stage 2-nya tidak balik dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tidak. Tapi lanjut 11, 12, 13, 14. Nah, untuk SMP, SMA, SMK sama Bapak Ibu sekalian. Cuman jumlah soalnya berbeda. Jumlah soalnya satu stage 12, satu stage berikutnya adalah 12. Stage berikutnya adalah 12. Jadi 36 soal. Jadi nanti besok kalau seandainya saya dapat 36 soal, berarti saya kemungkinan dapat soal yang bukan SD. Itu aja. Kalau saya soal, berarti saya mengerjakan soal yang jenjang sekolah dasar. Ini tujuannya bukan untuk Bapak Ibu mengerjakan soalnya, bukan. Hanya ingin diperkenalkan bahwa nanti ketika asesmen nasional modelnya kayak begini loh. Ya, AKM itu seperti ini loh, seperti itu. AKM itu seperti ini. Jadi itu yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui dulu. Sebelum siswa-siswa tahu, maka kita kenalkan dulu nih ke guru, ke proktor, ke calon proktor, bahwa bentuk soalnya seperti ini. Jadi nanti ketika SSB, pelaksanaan SSB siswa yang tadi kita sudah sampaikan di tanggal 16 dan seterusnya, itu paling tidak ketika Bapak Ibu nanti jadi proktor, baik yang peserta sekarang bisa jadi proktor gitu ya. Karena kita berharap seluruh sekolah itu bisa ikut untuk SSB siswa. Kami tidak mewajibkan, tapi kami menghimbau dengan kepada ke seluruh tim teknis untuk menginformasikan ke seluruh sekolah untuk siswanya bisa ikut. Maksimal adalah 5 peserta. Maksimal adalah 5 siswa, bisa mencoba nanti 5 siswa per sekolah. Harapannya semua sekolah, jenjang SMA termasuk madrasah, jenjang SMK, jenjang SMP termasuk madrasah, jenjang SD termasuk madrasah, itu seluruh sekolahnya bisa mencoba. Tapi kita batasi satu sekolah itu hanya 5 siswa saja. Jadi kita akan lakukan itu. Nanti suratnya menyusul, paling tidak sekarang Bapak Ibu sudah bisa sounding dulu lah, bahwa nanti ada anak yang ingin mencoba model soal asesmen nasional khususnya AKM, khususnya adalah AKM. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita mengajari dulu, memberi informasi dulu kepada Bapak Ibu, guru, proktor, calon proktor hari ini dan besok untuk mengetahui. Jadi nanti ketika ada SSB siswa, Bapak Ibu ketika ditanya oleh siswa, Bapak Ibu tidak bingung. Artinya udah tahu lah, familiar. Oh iya nak, nanti anak nanti akan diberikan soal sekian soal, ada 3 stage, lanjutkan saja stage. Khusus untuk SSB besok berbeda dengan SSK kemarin. SSB besok tidak ada skenario.
Kalau SSK kemarin ada skenario ya, ada skenario bahwa peserta harus menjawab berhasil, gagal. Untuk besok tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita kemas soalnya itu hampir mirip, jumlah soalnya juga hampir mirip dengan asesmen nasional, hampir mirip, tapi bukan soal asesmen nasional yang kita pakai. Ini masih soal dummy, sekali lagi ini masih soal dummy, soal yang sudah dipublish di web kita. Jadi udah ada nih banyak di web kita sudah ada soal ini, kita pakai lagi. Jadi bukan soal asesmen nasional, sekali lagi yang besok dipakai oleh Bapak Ibu adalah bukan yang dipakai untuk asesmen nasional. Nah, jawabannya sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Kalau kemarin kan jawabannya kita manipulasi, kita skenariokan. Semua jawaban yang SSK kemarin kita skenariokan. Semua jawaban B atau jawabannya 2 kalau isian singkat atau esai. Kalau besok jawabannya ya disesuaikan dengan pertanyaan. Kalau memang pertanyaannya nanyanya apa, jawabannya adalah sesuaikan saja sesuai dengan pertanyaan. Jadi untuk besok SSB tidak ada skenario. Sekali lagi saya tekankan di sini, SSB besok tidak ada skenario. Jadi kita mau melihat apakah tadi mengukur kemampuan infrastruktur, kemampuan aplikasi, sekali lagi ya kemampuan dari sisi jaringan kami. Bapak Ibu bisa mengukur di sisi sekolah ataupun di sisi masing-masing bahwa untuk soal AKM literacy, cukup kok kuotanya sekian, atau cukup kok bandwidthnya sekian, seperti itu. Jadi penting juga Bapak Ibu tahu untuk hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk penjelasan mekanisme besok. Nanti mungkin lebih detail peran Bapak Ibu sebagai tim teknis besok itu seperti apa untuk membantu para guru, proktor atau calon proktor di daerah masing-masing ya yang menjadi peserta besok. Saya kira itu saya serahkan ke Pak Evi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting tadi disampaikan Mas Daru. Pertama, dalam kegiatan asesmen ini ada 3 aspek pokok yang harus ada. Pertama, aplikasi ya Bapak dan Ibu. Aplikasi mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Exambro Proctor dan Exambro Client. Itu yang harus ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa mengakses web UBK ya untuk pendataan pesertanya. Kemudian aspek kedua yang penting tadi disampaikan Mas Dur adalah infrastruktur. Mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu ketika nanti pelaksanaan asesmen itu jumlah komputer itu memadai untuk siswa dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian yang aspek ketiga yang penting adalah mohon dipastikan juga jaringan internetnya. Kami mempersyaratkan untuk 15 klien itu 12 Mbps. Itu minimal yang harus ada di sekolah dan ini dedicated. Kemudian yang kedua, intinya simulasi besok ini adalah untuk mengukur ya, untuk melakukan measurement kesiapan infrastruktur kami di pusat, juga infrastruktur Bapak Ibu di sekolah. Dan untuk teknik pelaksanaannya seperti apa, kami di pusat sedang menyiapkan pos, apapun namanya ya nanti pos atau juknis, itu sedang kami siapkan, dan apabila ini sudah final, itu akan menjadikan panduan Bapak dan Ibu nanti pelaksanaan di sekolahnya masing-masing. Dan hal menarik tadi, yang hal baru mungkin ini pembelajaran buat kita bersama yang belum kita pernah lakukan di ujian-ujian sebelumnya, bahwa kita sedang sudah mulai menerapkan yang namanya tes adaptif atau adaptive test dengan menggunakan multi-stage adaptive testing yang tadi disampaikan Mas Dari. Mudah-mudahan teman-teman ini menjadi pionir orang pertama yang memahami jenis tes adaptif ini secara nasional. Jadi dimohon teman-teman bisa memahami apa yang tadi disampaikan Mas Daru, sekaligus nanti bisa mengetahui langsung ketika teman-teman menjadi pesertanya atau menjadi proktornya seperti apa sih tes adaptif itu. Sehingga teman-teman dapat menguasai mekanismenya seperti apa ketika nanti bulan atau beberapa pekan ke depan kita melibatkan siswa, teman-teman bisa menjelaskan ya ke guru-guru lain, ke kepala sekolah, pengambil kebijakan, termasuk kepada siswanya nanti yang
akan menjadi peserta simulasinya. Demikian teman-teman ya untuk penjelasan secara umum dari kami. Nah untuk selanjutnya mohon bersabar teman-teman, masih akan menerima penjelasan lebih teknis lagi. Mungkin nanti disampaikan oleh teman yang lain, tim di sini dari teman Pusmenjar. Mungkin sekarang yang akan menjelaskan Mas Pijar terlebih dahulu tentang prosedur ya atau rundown simulasi yang akan dilaksanakan besok. Sekaligus nanti akan ada pembagian tugasnya. Silakan Mas Pijar. Saya belum sekarang. Sekarang tanggal berapa saya belum? Tes cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dari Dinas Pendidikan Provinsi, tim teknis provinsi, teman-teman dari kabupaten kota maupun teman-teman dari sekolah. Oke, mungkin di sini saya akan membahas terkait dengan schedule gitu ya, schedule yang akan dilaksanakan besok dan pembagian tugas yang akan dilaksanakan besok ya Bapak Ibu ya, pada tanggal 5 November 2020. Iya, untuk besok Bapak Ibu, masing-masing kabupaten kota akan terdapat sekitar 9 ya, kisaran 8, 11 ya, 11 tim teknis gitu ya, atau 11 yang akan bertugas sebagai proktor, seperti itu, yang akan bertugas sebagai proktor. Nah, masing-masing proktor diantaranya akan terdiri dari 20 peserta, gitu ya, akan terdiri dari 20 peserta. Untuk jenjang SMA, untuk jenjang SMA besok akan ada dua orang gitu ya,
yang menjadi proktor, dan masing-masingnya akan ada 20 peserta. Jenjang SMK juga sama, akan ada 2 orang masing-masing kabupaten. Jenjang SD juga akan ada 2 orang yang bertugas sebagai proktor, dan jenjang SMP juga akan ada 2 orang yang akan menjadi proktor. Untuk MI, MTS, dan MA akan terdapat 1 orang yang akan menjadi proktor. Nah, berdasarkan informasi ini, Bapak Ibu, maka besok jika ada salah satu peserta yang akan melakukan atau request reset login atau terdapat kendala, maka masing-masing peserta akan masuk ke akun salah satu proktor gitu. Misalnya jenjang SD gitu ya. Jenjang SD di Kabupaten A itu akan terdapat 2 orang gitu ya. Akan terdapat 2 orang gitu. Nah, misalkan ada peserta atas nama Zaki gitu ya, atas nama Zaki. Ketika terjadi kendala atau meminta namanya request reset login, maka Zaki tersebut request loginnya akan masuk ke dalam proktor A gitu ya, proktor A, bukan proktor B. Jadi misalkan nanti di salah satu kabupaten gitu ya, di jenjang SD terdapat salah satu yang bertugas sebagai proktor tidak aktif, maka ini akan terjadinya sebuah miss ya, akan terjadi sebuah miss atau pelaksanaan untuk besok akan terkendala seperti itu. Jadi untuk 2 orang masing-masing, 2 orang setiap jenjang masing-masing kabupaten kota ini harus saling kenal ya Bapak Ibu ya, harus saling kenal, harus saling komunikasi agar besok bisa pelaksanaannya berjalan lancar gitu ya. Jangan sampai nanti ketika tidak bisa reset login gitu ya, akan ramai gitu ya, akan ramai minta ke SMA, minta ke SMK gitu ya, padahal peserta tersebut masuknya ke jenjang SD seperti itu. Nah, untuk besok gitu ya Bapak Ibu ya, untuk besok ada perbaikan sedikit di sini. Ya, untuk besok kita harus sesuai on schedule ya Bapak Ibu ya, agar yang di daerah timur atau daerah tengah tidak masuk ke waktu zuhur gitu ya, tidak masuk waktu zuhur. Jadi besok kita akan mulai gitu ya, akan mulai itu sebenarnya pukul 9. Tetapi yang diharapkan untuk teman-teman dari koordinator dan teman-teman dari tim teknis gitu ya, itu sudah harus masuk ke Zoom gitu ya. Masuk ke Zoom itu pukul 8.30 seperti itu. Jadi sudah siap-siap jam 8.30 gitu. Nah, nantinya kita akan arahan sedikit gitu ya ke peserta itu pukul 9 sampai pukul 9.30. Jadi untuk besok itu kita hanya pengarahan teknis saja, pengarahan penggunaan aplikasi, tapi hanya sebentar, mungkin paling lamanya hanya 30 menit seperti itu. Jadi jam 9 kumpul atau tidak kumpul Bapak Ibu, kita akan on schedule gitu ya, jam 9 akan dimulai acara gitu, jam 9 akan dimulai acara untuk pengarahan ke peserta seperti itu. Jadi jam 9 sampai jam 9.30 akan ada penjelasan sedikit ke peserta. Dan untuk Bapak Ibu tim teknis gitu ya, tim teknis dan serta berkoordinasi dengan nanti koordinator gitu ya, itu harus siap-siap login sebagai proktor itu pukul 9. Jadi teman-teman di pusat itu pengarahan dengan peserta pukul 9, sedangkan teman-teman tim teknis gitu ya yang bertugas sebagai proktor itu sudah login sebagai proktornya itu pukul 9 gitu ya. Jadi bukan 9.30 gitu ya. Pukul 9.30 itu nanti pesertanya mulai ujian gitu. Jadi di poin nomor 4, proktor melakukan release token gitu ya, sudah mengaktifkan peserta itu sudah dimulai dari pukul 9
9 WIB gitu ya. Midi Timur udah masuk pukul 11 ya, pukul 11. Nah, jadi nanti pukul 9.30 peserta secara bersama-sama memasuki ujian gitu ya, atau memulai ujian, memulai untuk login seperti itu ya. Jadi diharapkan besok Bapak Ibu untuk proktor yang tim teknis yang bertugas sebagai proktor itu jam 9 sudah mengaktifkan aplikasi proktornya, mengaktifkan pesertanya, merilis tokennya gitu ya. Jadi nanti jam 9.30 peserta sudah login. Tidak ada kendala lagi peserta tidak bisa login gitu ya, karena usernya belum diaktifkan gitu ya. Jadi kita agar bisa mendapatkan data yang real gitu ya, data yang concurrent gitu ya, masuk pukul 9.30 secara bersamaan seperti apa begitu. Oke. Nanti poin nomor 6 gitu ya, mengisi laporan testing gitu ya di halaman web UBKD. Nanti akan kita berikan linknya di web UBKD agar teman-teman dari tim teknis maupun teman-teman dari peserta bisa mengisi angket tersebut. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk besok Bapak Ibu, tadi seperti yang dijelaskan Pak Andaru, silakan dari ini. Oke, jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Handaru gitu ya, yang dijelaskan sedikit oleh Pak Handaru terkait dengan MSAT gitu ya. Kita beda dengan CBT gitu ya. CBT itu kita kayak memasukkan soal ke komputer gitu ya, tapi kalau MSAT ini sedikit ada perhitungan seperti itu. Nah, untuk MSAT ini gitu ya, itu dalam satu ujian akan ada 3 stage gitu ya, akan ada 3 stage dalam sekali ujian, itu akan ada 3 stage. Nah, masing-masing stage itu sudah ada gitu, jumlah soalnya sudah kita tentukan gitu ya. Nah, nanti saya akan dibantu oleh Mas Anas gitu ya, bagaimana sih perbedaan setiap stage itu gitu ya, karena setiap stage ini tingkat kesulitannya akan naik ataupun turun nantinya. Oke, nah peserta gitu ya, nanti di angketnya itu peserta harus mencatat gitu ya, harus mencatat berapa waktu yang dibutuhkan setiap perpindahan stage gitu ya. Nanti di daftar soal itu ada Bapak Ibu, di daftar soal itu akan ada misal ketika awal buka daftar soalnya 1 sampai 10 gitu ya, misal 1 sampai 10. Nanti setelah nomor 10 itu akan ada nomor akan muncul lagi daftar soalnya nomor 11, jadi nomor di situ akan ada tulisannya nomor 1 sampai nomor 20 gitu ya misalnya. Seperti itu. Berarti stage 2 itu akan ada 11 sampai 20 gitu ya. Nah, itu dicatat tuh perpindahan dari soal nomor 10 ke soal nomor 11 itu membutuhkan waktunya berapa lama. Seperti itu. Nanti peserta diminta untuk mencatat. Gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke stage berikutnya, peserta diminta untuk mencoba-coba gitu ya, coba pindah ke soal sebelumnya. Seharusnya secara sistem itu peserta setelah masuk ke stage berikutnya itu tidak akan bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Misal seperti contoh yang tadi, soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10 itu adalah stage 1, soal nomor 11 sampai soal nomor 20 itu adalah stage 2. Maka ketika peserta sudah sampai ke nomor 11, peserta tidak akan bisa lagi ke soal nomor 8, soal nomor 6, soal nomor 5 gitu ya, dan seterusnya yang di stage sebelumnya. Sama juga dengan yang stage 3-nya nanti juga seperti itu. Nah, itu diminta dicoba bisa atau tidak melakukan pindah ke stage sebelumnya. Itu untuk poin yang nomor 5 gitu ya. Oke, ini sedikit gitu ya, sedikit
Ini sebenarnya nanti teman-teman di sekolah itu, teman-teman yang menjadi peserta itu tinggal menjawab aja gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan apa ya, dengan soal yang ada gitu ya. Nah, ini hanya sekedar oke. Ya, jadi nanti peserta itu menjawab aja gitu ya. Kalau kemarin kita SSK itu ada skenario nya gitu ya, provinsi itu setiap provinsi harus berhasil atau harus gagal. Untuk besok itu menjawabnya dibebaskan gitu ya, mau menjawab benar atau salahnya. Ini hanya sekedar informasi ya Bapak Ibu ya, sekedar informasi buat Bapak Ibu tim teknis gitu ya, bahwa nantinya stage itu akan ada berhasil dan gagal gitu ya. Stage akan dikategorikan berhasil jika jumlah benarnya itu lebih dari sama dengan 50% gitu. Sesuai contoh yang tadi, misal 10 soal tadi ya, 10 soal itu misalkan si peserta menjawab benarnya 6, maka stage tersebut dikategorikan berhasil gitu ya, karena lebih dari 50% gitu ya, lebih dari 50% maka stage tersebut dikatakan berhasil. Begitupun sebaliknya gitu ya, ketika jawabannya kurang dari 50% maka stage tersebut dikategorikan gagal gitu ya, kategorikan gagal ya. Untuk saat ini pembeda stage-nya seperti yang tadi saya sampaikan itu hanya dari daftar soal. Nanti mungkin tampilannya akan lebih dijelaskan oleh Mas Anas gitu ya, perbedaan di tampilannya seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu ya, terkait dengan yang jadwal yang besok kita akan lakukan gitu ya, jadwal yang besok kita lakukan. Berikutnya sedikit gitu ya terkait dengan gitu ya, karena ini ada beberapa mungkin yang masih baru gitu ya, sedikit saya menjelaskan terkait aplikasi yang exam browsernya. Nanti setelahnya akan dilanjutkan oleh Mas Anas gitu ya untuk cara penggunaan proktornya gitu ya, di tampilan proktornya seperti apa. Oke, jadi aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu akan ada dua aplikasi ya, akan ada aplikasi yaitu aplikasi exam browser dan aplikasi proktor browser. Aplikasi exam browser ini nantinya yang akan digunakan oleh peserta gitu ya. Aplikasi exam browser ini nantinya akan digunakan oleh peserta. Sedangkan aplikasi proktor browser itu yang akan digunakan oleh proktor gitu ya, yang akan digunakan oleh proktor gitu. Oke, ini ada perbedaan gitu ya. Untuk proktor browser itu persyaratannya sedikit gitu ya, persyaratannya hanya internet, RAM gitu ya, dan sama operating system gitu ya. Sedangkan aplikasi exam browser ini ada beberapa pengecekan gitu ya, ada beberapa pengecekan. Oke, ada syaratnya gitu ya, ada syarat untuk menjalankan aplikasi exam browser gitu ya. Untuk saat ini kita nantinya akan ada beberapa exam browser itu akan support untuk beberapa operating system ya, baik itu nanti Windows, Linux, Mac, sama Chromebook gitu ya. Mungkin saat ini kita masih yang dikembangkannya yang Windows gitu ya, yang Linux, Mac gitu ya, dan Chromebook itu dalam tahap development seperti itu. Oke, untuk yang saat ini operating systemnya itu harus di atas Windows 7 ke atas, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2000, Windows Server itu ya, Windows Server 2012, 2016 gitu ya, itu bisa dijalankan. Jadi contoh misalnya Windows XP atau Windows 98 atau Windows 2000 itu sudah tidak bisa dijalankan di Microsoft gitu ya. Untuk RAM itu syaratnya harus di atas 1 GB gitu ya.
Untuk RAM syaratnya adalah di atas 1 giga gitu ya. Kalau di bawah 1 giga itu aplikasi exam browsernya akan ada keterangan hilangnya. Untuk display resolutionnya gitu ya, resolusi dari layar Bapak Ibu, untuk memaksimalkan terkait dengan tampilan soal gitu ya, tampilan soal, maka resolusi layarnya untuk terkait MSAT ini kita syaratkan Bapak Ibu. Untuk BKD ini kita syaratkan, yaitu resolusi layarnya harus di atas 1024 kali 720 gitu ya, harus di atas 1024 kali 720. Lebarnya harus lebih dari 1024, tingginya lebih dari 720 gitu ya, lebih dari sama dengan. Nah, harus tersedia akses internet gitu ya, harus tersedia akses internet gitu ya, dan juga akses internetnya bisa mengakses halaman Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Harus akses internetnya harus terakses halaman Kemdikbud gitu ya, karena kita mengeceknya ketika menjalankan aplikasi exam browser itu adalah halaman website dari Kemdikbud gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, aplikasi yang di-download harus sesuai dengan BitOS yang digunakan gitu ya, baik itu Proctor browser ataupun exam browser, itu harus sesuai dengan BitOS-nya gitu ya, harus sesuai dengan BitOS. Poin nomor 6-nya adalah tanggal di komputer harus sesuai. Nah, tanggal di komputer ini hanya untuk yang aplikasi exam browser ya Bapak Ibu ya, nih di aplikasi exam browser kan ada waktu komputer peserta ya. Nah, itu tanggalnya harus sesuai. Jadi di komputer Bapak Ibu sekalian, di kanan bawahnya itu akan ada tanggalnya ya Bapak Ibu ya, tanggalnya. Nah, tanggal tersebut harus sesuai dengan tanggal saat ini. Karena biasanya itu komputer itu ketika terinstall itu pilihan defaultnya adalah min 8 ya, min 8 itu, min 8. Maka harus disesuaikan ya, plus 7, plus 8 atau plus 9 sesuai dengan waktu daerah kita ya di Indonesia kan plus 7, plus 8, plus 9. Yang berikutnya, tidak diizinkan menggunakan extend screen ya, extend screen. Extend screen itu misalnya komputernya dicolokkan dengan monitor lain, atau komputernya dicolokkan dengan proyektor gitu ya, ataupun misalnya ketika Bapak Ibu menekan Windows P gitu ya, ketika Windows P itu akan ada PC screen only atau duplicate atau extend. Nah, kalau setelan komputernya extend, itu aplikasi exam browsernya tidak akan bisa dijalankan gitu ya. Kalau kita coba untuk pengen sharing gitu ya, sharing layar, itu kan ada Windows P ya, itu kan ada pilihannya extend ataupun duplicate atau PC screen only. Kalau komputer Bapak Ibu itu extend, di settingnya komputernya itu tidak akan bisa menjalankan aplikasi exam browsernya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh ketika spesifikasi dari komputer Bapak Ibu tidak sesuai gitu ya, maka akan ada tanda silang di sebelah kanannya. Sebelah kanan ada tulisan app tidak dapat dijalankan, jadi tidak bisa ditekan tombol perannya ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya perbedaannya antara exam browser dan Proctor browser. Kalau Proctor browser keyboard shortcutnya gitu ya, keyboard yang ada di komputernya Bapak Ibu itu tidak akan terkunci gitu ya, masih bisa buka Word, masih bisa buka Excel, masih bisa buka aplikasi browser lain, bisa sambil buka aplikasi lain, itu masih bisa gitu ya. Sedangkan aplikasi exam browser itu terkunci semua, jadi Bapak Ibu sudah harus difokuskan untuk melihat pesertanya melihat tampilan ujian saja, seperti itu. Dan untuk keyboardnya juga kita kunci semuanya untuk aplikasi exam browser. Ya, itu sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibahas terkait penggunaan aplikasi Proctor gitu ya, cara pengoperasiannya nanti akan disampaikan oleh Mas Anas gitu ya.
Untuk Mas Anas, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tijal. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, melanjutkan tadi dari Mas Wijar, sedikit saya akan coba menjelaskan terkait exam browser Proctor ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang memahami ya. Tapi mungkin ada sebagian lagi yang baru nanti akan menjadi Proctor ya. Karena dari uji coba kemarin kan tidak semuanya bisa mendapatkan akses Proctor. Nah, jadi di sini saya coba akan menjelaskan singkat terkait penggunaan aplikasi Excel Browser Proctor. Ini sedikit. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Mas Wijar ya, dan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Handaru. Jadi intinya nanti teman-teman menyiapkan klien ya, klien dengan akses internet, boleh menggunakan LAN atau WiFi dengan bandwidth dedicated 12 MB per second per 15 klien ya. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan WiFi, saya hanya mengingatkan sedikit terkait akses poinnya ya. Jadi mohon digunakan untuk akses poin yang memang mampu menampung jumlah klien dari setiap ruang, karena ada beberapa akses poin yang hanya menampung beberapa, kemudian dia saling berebutan untuk bisa join ya, atau akses ke dalam wifi tersebut. Kemudian untuk resolusi layarnya kita masih menggunakan minimal 1024 x 720 dengan operasi sistemnya minimal Windows 7 atau serial lebih tinggi, Windows 8, 81 atau Windows 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Kemudian nanti teman-teman mendownload ya, mungkin sudah ada yang punya ya teman-teman ya, untuk aplikasi Excel Browser Proctor dan Excel Browser Client.
yang dapat diunduh di web UBKD. Atau mungkin teman-teman sudah mendownload yang sebelumnya ya, yang SSK kemarin, itu bisa digunakan nanti pada saat SSB besok pelaksanaannya dengan versi 2, kalau nggak salah versinya 20.10.14 20.10.14 kalau nggak salah ya. Hanya versi itu saja yang dapat digunakan, selebihnya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk asam browser yang lain Bapak Ibu boleh hapus, karena kalau digunakan nanti akan muncul errornya itu 402. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai tim teknis ini mencatat ID Proctor dan password di BKD. Nah ini kita akan up esok hari. Ya kita nanti akan up ID-nya dan passwordnya itu setengah jam ya, mungkin setengah sudah kita up nanti di web UBKD. WIB setengah 8 WIB, 8.30 WIB. Kemudian nah ini tugasnya nanti Bapak Ibu memantau ya peserta yang ujian, kemudian memastikan peserta tidak mengalami kendala baik dari komputer dan yang lain. Jadi di sini maksudnya mungkin komputer yang sering blue screen atau sering hang. Nah ini diperhatikan itu. Kemudian untuk access point juga diperhatikan dan switch dari pengkabelannya dapat berfungsi dengan baik. Ini topologinya Bapak Ibu. Sedikit saya berikan penjelasan ya, karena kemarin pada saat Pikon juga untuk yang uji coba TKJ ada beberapa teman-teman dari jenjang SD khususnya yang masih bingung ya, atau dari jenjang SMP pun masih ada yang masih bingung dengan topologi yang CBT online ini. Untuk topologinya sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya dengan yang semi online. Kalau yang semi online Bapak Ibu harus menyiapkan 2 jaringan, pertama jaringan internet, yang kedua jaringan lokal. Kalau untuk online Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan jaringan lokal, tidak perlu Bapak Ibu ya, karena ini semuanya aksesnya tertuju ke langsung ke server pusat ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu server setiap ruang ya, kita menyebutnya itu Proctor ya, atau PC Proctor atau laptop Proctor. Nah untuk di PC sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya atau PC untuk yang ID Proctornya. Jadi tidak perlu ya, kalau ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini kita tidak mensyaratkan untuk spesifikasi minimum untuk PC Proctor ya. Beda dengan yang UNBK dulu ya, dengan semi online. Kalau dulu memang kita memberikan minimal spek itu RAM-nya 8 GB ya, kemudian punya 2 NIC dan yang lain. Nah kalau untuk yang full online ini Proctornya, PC Proctornya bisa menggunakan laptop, yang penting terkoneksi ke internet ya, yang penting terkoneksi ke internet. Dalam topologi ini contohnya Bapak Ibu boleh menggunakan satu jaringan yang sama ya, jadi tidak perlu menggunakan jaringan yang berbeda. Misalkan ruang A pakainya Bisnet, yang ruang B menggunakan yang Telkom, itu nggak perlu ya Bapak Ibu. Ini bukan semi online. Kalau semi online iya, Bapak Ibu harus membedakan yang lokalnya saja ya, itu beda tiap ruang. Tapi kalau untuk yang jaringan internetnya sama, boleh menggunakan jaringan yang sama, router yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini, mungkin bisa dapat dipahami Bapak Ibu ya. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang semi online. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser Bapak Ibu di sebelah kiri ini ya, khususnya jenjang-jenjang SD yang nanti baru akan bisa bergabung ya, yang mungkin nanti mereka Bapak Ibu ini sebagai Proctor ya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit. Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu sangat berbeda sekali dengan yang Asam Browser Client ya. Kalau client itu mungkin ada yang namanya soundcard ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada ya. Kalau untuk Proctor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi, dan yang paling penting adalah koneksi internet ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini ya. Tidak ada di sini, semuanya checklist hijau. Kemudian untuk Proctor Browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Alt Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain.
Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan copy paste, alt-tab dan yang lain. Ya, sama dengan yang dulu itu senyumnya namanya server admin, sama ya. Gitu. Cuman bedanya kalau ini online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini, ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di web UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB ya di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web, ya kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu, karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang, ya. Jadi ketika disubmit passwordnya tidak valid, ya. Atau lebih baiknya Bapak Ibu ngetik manual, ya, agar memastikan lagi tidak ada spasi di belakang. Oke. Nah ini Bapak Ibu menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MST besok ya. Mungkin kita tidak ada yang namanya menu skor ya, menu skor dan laporan etude tidak kita munculkan. Jadi kita hanya menampilkan beberapa menu saja. Di sini ada menu situs tes, situs peserta, data peserta, kelompok tes, data login, dan request peserta. Ini kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini khususnya yang SD ya, tolong diperhatikan agar lebih memahami ya. Nanti besok sekiranya Bapak Ibu ada yang kebagian sebagai proktor ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu hanya menampilkan namanya saja, ya, hanya menampilkan namanya saja. Kemudian ini menu status tes Bapak Ibu ya. Ini menu untuk melakukan release token. Jadi Bapak Ibu setelah submit cukup Bapak Ibu menekan tombol refreshnya saja ya, tidak perlu mengubah kelompok ya, tidak perlu menekan button simpan, langsung menekan tombol refresh ya, nanti akan muncul token ini, nanti akan muncul di pojok kiri atas di tampilan peserta di sebelah sini ya. Dan juga ada tombol refresh di peserta, ini fungsinya untuk merefresh ya, atau melihat token yang sudah dirilis oleh proktor ya. Token ini aktif selama 15 menit sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu 15 menit sekali tidak ada yang request, Bapak Ibu tidak perlu menekan atau merilis tokennya ya. Tapi kalau misalkan memang ada, baru Bapak Ibu melakukan release token ya. Ini lebih simpel Bapak Ibu dibanding waktu yang semi online ya. Kalau semi online Bapak Ibu harus mengumumkan kembali token yang baru kepada peserta ya, mungkin harus dengan cara mohon maaf ya, dengan cara yang teriak atau mungkin dengan melakukan menulis di Word, didapatkan di Infocus ya. Kalau ini cukup peserta menekan tombol refreshnya saja di pojok kiri atas seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk menu status tes, fungsinya untuk merilis token. Tokennya aktif selama 15 menit sekali ya. Selama sekali itu akan hilang dan Bapak Ibu harus melakukan rilis ulang jika ada permintaan dari peserta ya, jika ada permintaan dari peserta. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu merilis ya silakan, tidak apa. Itu untuk menu status peserta. Kemudian tadi menu status tes ya, sekarang menu status peserta. Nah ini mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat di semi online, ini adalah menu untuk melakukan upload hasil ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang di full online ini kita batasi Bapak Ibu tidak ada pilih peserta ataupun upload ya, karena semuanya dari pusat ya. Dan juga untuk sinkronisasi Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi, semuanya dari pusat. Bapak Ibu hanya menjalankan saja, langsung menjalankan aplikasi proktornya ya. Ini menu status peserta, fungsinya Bapak Ibu hanya melihat saja, hanya melihat peserta siapa saja yang sudah selesai statusnya atau masih mengerjakan di sini. Ya, tidak ada tombol pilih atau tombol upload. Itu fungsinya untuk status peserta. Kemudian data peserta masih sama Bapak Ibu untuk melihat jumlah peserta per proktor ya, karena nanti setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda. Ini hanya melihat saja jumlah pesertanya.
Kemudian, nah ini kelompok tes Bapak Ibu ya. Kelompok tes fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes ujian ya. Beda dengan yang tadi status tes ya Bapak Ibu ya. Kalau status tes Bapak Ibu untuk merilis token, dan tokennya itu nanti akan digunakan oleh peserta setelah login untuk masuk ke halaman soal. Kalau ini di awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign all atau mengaktifkan kelompok tes, pesertanya tidak akan bisa login ya. Dapat dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kelompok tes ini peserta tidak bisa login, tapi kalau untuk yang token tadi itu dibutuhkan untuk masuk ke halaman soal ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya cukup menekan tombol assign all, nanti kemudian save change ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jumlah peserta yang sudah di-assign di pojok kanan atas seperti ini ya, ini jumlahnya. Nanti berbeda-beda Bapak Ibu ya setiap proktor ya, seperti ini. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu proktor yang baru nanti akan menggunakan aplikasi ini, tahapannya itu Bapak Ibu setelah melakukan release token ya, sudah di refresh muncul tokennya, Bapak Ibu jangan suruh pesertanya untuk login dulu ya, langsung ke menu kelompok tes dulu nih Bapak Ibu nih sebagai proktor, aktifkan dulu, setelah aktif baru meminta peserta untuk melakukan login seperti itu. Kemudian, nah ini daftar login Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ini kalau semi online namanya reset login peserta ya. Reset login peserta. Untuk di online ini Bapak Ibu, menu ini hanya untuk melihat peserta yang login. Ya, peserta yang login ya. Ada berapa orang? Harusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu send ya. Harusnya ya. Jadi untuk menu ini Bapak Ibu hanya melihat saja siapa saja yang sudah login ya. Dan tombol button ini Bapak Ibu abaikan dulu saja ya. Oke, untuk ini Bapak Ibu abaikan saja. Ini masih kita perbincangkan Bapak Ibu, tombol ini mau kita hidden atau mau kita hapus ya, karena masih jadi perbincangan di teman-teman pusat untuk developmentnya. Untuk reset loginnya Bapak Ibu bisa gunakan di menu request reset login peserta ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset. Jika ada Bapak Ibu baru bisa mengapprove ya, dengan mencek box kotak yang kecil ini, di check box nanti semuanya akan checklist ya. Semua peserta yang meminta request akan terchecklist dan Bapak Ibu boleh menekan tombol reset peserta di sini ya. Khusus menu ini kita tanamkan, kita beri fasilitas lebih ya Bapak Ibu ya, yaitu auto refresh ya, sekitar 1 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang melakukan request reset sebelum 1 menit, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual dengan menekan F5 pada keyboard ya, dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Itu beberapa menu Bapak Ibu untuk jenjang SD khususnya ya, yang baru nanti akan di proktor ada 6 ya kalau nggak salah, ada 6 menu ya, ada 6 menu dari series test. Kemudian ada status peserta, kemudian ada data peserta, ada kelompok tes, daftar login, dan request reset login peserta ya. Kemudian saya coba sedikit troubleshooting aplikasinya Bapak Ibu, khususnya yang baru ya mengikuti uji coba ini. Nah, ini yang paling sering dialami Bapak Ibu ya. Ini permintaan reset peserta. Ya, mungkin dikarenakan banyak hal ya. Jadi karena PC kliennya itu tiba-tiba hang dan harus keluar dari aplikasi, atau mungkin karena jaringan koneksi internetnya yang tiba-tiba putus. Ya. Ketika pesertanya keluar dari aplikasi, itu harus melakukan reset peserta, ya. Dengan menekan tombol ini tombol Bapak Ibu ya, ini bukan watermark. Ini tombol Bapak Ibu. Jadi Ibu harus diklik nih Bapak Ibu nih, karena masih ada proktor yang bingung ya. Pak, ini ada yang reset, ntar itu tapi kok nggak ada ya di menunya ya. Pesertanya lupa mengklik tombol ini Bapak Ibu. Ini tinggal bawa bunyinya. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu, nanti baru Bapak Ibu approve di menu ini. Ya, harus approve di menu ini. Kalau ini tidak diklik, ya udah tidak akan muncul di menunya, tidak akan muncul. Ini bukan watermark Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik, ya, diklik dulu, ya. Harus diklik nanti baru approve di sini. Ya.
Ya, mungkin nanti kita akan coba ubah warnanya kali Bu ya, Bapak Ibu ya. Soalnya memang ini seperti watermark ya, dan tidak terlihat seperti button ya. Mungkin kita akan ubah warnanya biar lebih jelas. Ini di keterangannya di sini resep peserta menunggu 1 menit. Sebenarnya tidak menunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Ini hanya estimasi saja, tergantung protornya memantau atau tidak. Seperti itu. Tergantung protornya memantau menu ini atau tidak. Ya, kalau memantau ini tidak lebih dari 1 menit, Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Seperti itu. Kemudian ini error yang ini, maaf username Anda belum aktifkan. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu di awal ya. Setelah Bapak Ibu release token, langsung ke menu kelompok tes ya untuk melakukan assign peserta agar pesertanya bisa login ya. Jika ada muncul ini, Bapak Ibu langsung ke menu kelompok tes seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu Anda sudah menyelesaikan tes ya. Jadi ini peserta yang sudah selesai tes. Jadi hanya 1 kali dalam pengerjaan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa 2 kali ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta Bapak Ibu di sini ya. Jika nama ini misalkan si Fulan Ahmad misalkan, dia udah selesai nih. Dia mau login lagi, mau ngerjain lagi misalkan ngerjain 2 kali. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Munculnya seperti ini. Anda sudah menyelesaikan seperti itu. Kalau selesai masih mengerjakan tadi di menu status peserta itu masih bisa Bapak Ibu, masih bisa lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah tes selesai, nah itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan tes lagi atau tidak bisa mengerjakan tes lebih dari 1 kali. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi Bapak Ibu ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang pada internetnya mohon maaf mungkin kurang bagus ya atau kurang lancar ya. Ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu. Kita menyebutnya logout merah ya, logout merah ya. Sebenarnya ada beberapa warna logout lagi ya, ada beberapa warna logout lagi. Tapi yang paling sering muncul ya ini yang sering muncul ke permukaan yang ini Bapak Ibu ya, logout warna merah. Ya. Jadi keterangannya ada maaf, ada gangguan jaringan ke mesin server, data jawaban berhasil tersimpan. Jika muncul ini dikarenakan terputusnya atau down koneksi internet di tempat Bapak Ibu pada saat request ke server pusat ya, seperti itu. Jadi putus mungkin sempat RTO ya, mungkin sempat RTO beberapa saat kemudian nyambung lagi. Nah nanti muncul seperti ini. Cukup diklik ini aja Bapak Ibu, cukup klik tombol logoutnya saja, nanti Bapak Ibu boleh melakukan login kembali sebagai peserta seperti itu. Dan jawabannya pun simpan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait exam browser Proctor Bapak Ibu ya, yang sebagai Proctor. Mungkin nanti yang baru ya, ada yang baru ya dari jenjang SD sih khususnya, ada yang baru. Di Proctor yang baru ya, bukan versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau versi aplikasinya tadi versinya 20.10.14 ya, tadi di komplain saya sama Mas Pijar, tidak ada yang baru ya aplikasinya. Iya, maksudnya Proctor baru ya, bukan versi aplikasi Proctor yang baru, bukan. Dijelaskan lagi Mas Pijar ya. Oke, saya coba menjelaskan lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait stage ya. Oke, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Pijar ya, cara mengetahui dia dapat dia lagi di stage berapa. Oke, jadi Bapak Ibu, memang saat ini kita kami masih belum bisa saya belum memberikan pembeda ya, belum memberikan pembeda pada setiap stage ya, pada setiap saya nyebutnya tangga aja kan. Jadi ada 3 tangga ya, 3 tahapan berbeda ya. Jadi cara gampangnya Bapak Ibu setelah login, sebagai peserta ya, setelah login, Bapak Ibu langsung ke panel daftar soal ya yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi kan ada, kalau nggak salah itu urutannya itu barengan sama informasi soal, kemudian ada waktu. Nah sebelahnya itu ada panel daftar soal. Nah itu diklik. Setiap
stage itu diklik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui stage pertama itu Bapak Ibu dapat berapa. Ya, oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi stage-nya itu Bapak Ibu mencatat jumlahnya. Ya, jadi ini contohnya. Ini di sini Bapak Ibu stage pertama itu dapat jumlah soalnya 12. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Karena setiap orang itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda setiap stage-nya. Jadi dicatat, ini contohnya ini stage pertama ini 1 sampai 12 ya. Jadi dicatat. Nah, setelah 12 itu kan akan lanjut ya. Akan lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya. Dan jumlah soal yang didapat pun berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang 25 soal, ada yang cuma 19 soal ya. Jadi dicatat saja ya. Dan memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung. Oh ini dapatnya segini, kok dapat segini gitu ya. Jadi memang berbeda-beda setiap peserta mendapatkan jumlah soalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ke nomor 12 itu kalau di Sun Browser kliennya itu nanti dia ada loading pack-nya Bapak Ibu ya. Loading pack. Nah, itu akan langsung ke stage berikutnya. Seperti ini. Stage kedua ya. Nah, di sini contohnya ini saya dapat dari nomor 13 sampai nomor 21. Ya, seperti itu. Terus nanti sampai ke stage 3 ya. Jadi intinya Bapak Ibu setiap stage-nya Bapak Ibu catat jumlah soalnya biar tidak bingung Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang, seperti itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Fijar bahwa ketika Bapak Ibu sudah pindah stage, Bapak Ibu tidak bisa balik ke stage sebelumnya ya. Tapi kalau untuk pindah soal Bapak Ibu juga hanya bisa berpindah soal di stage yang lagi Bapak Ibu kerjakan. Misalkan Bapak Ibu ada di stage pertama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah soal nomor 1 sampai 12 ini contohnya Bapak Ibu ya. Bisa pindah soal di dalam stage-nya saja, di dalam stage yang sedang Bapak kerjakan. Untuk pindah soalnya sendiri Bapak Ibu tidak bisa menggunakan panel daftar soal ya. Jadi panel ini untuk MSAT ini fungsinya hanya untuk melihat jumlah soalnya saja. Beda dengan yang CBT. Kalau yang CBT Bapak Ibu bisa mengklik atau bisa langsung lompat nomor ya, bisa langsung lompat nomor. Tapi kalau yang untuk MSAT ini Bapak Ibu tidak bisa dari daftar soal, bisanya dari tombol yang ada di bawah, kalau nggak salah selanjutnya atau kembali, selanjutnya atau kembali. Dari situ Bapak Ibu untuk pindah soalnya, ya tidak bisa dari panel daftar soal. Kemudian untuk yang ada di sini pembedanya Bapak Ibu ya, kayak checklist seperti ini ada D. Untuk B ada ini, untuk B D ini soal-soal PG Bapak Ibu ya, atau pilihan ganda Bapak Ibu ya, soal pilihan ganda. Kalau seperti ini soal misalkan kayak drop down ya, atau multi tab dan yang lain atau esai seperti ini. Kalau yang kosong ini biasanya soal yang kombinasi Bapak Ibu yang misalkan kombinasi PG dengan esai. Kalau hanya salah satu itu dijawab nanti muncul seperti ini kosong. Jadi harus keduanya dijawab agar muncul tanda centang di sini. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai ke stage terakhir, ke stage 3, Bapak Ibu akan tampil seperti ini, ya, konfirmasi tes. Ya. Ini harusnya muncul, harusnya Bu ya, Bapak Ibu yang harusnya muncul di stage terakhir Bapak Ibu, di stage 3, ya, tidak boleh muncul di setiap stage ya. Nah ini untuk saat ini hanya masih muncul di stage 3 saja. Mungkin nanti kedepannya kita masih membicarakan untuk pembeda setiap stage ya, apakah harus setiap stage itu klik selesai dulu atau bagaimana, itu nanti masih perbincangan Bapak Ibu ya. Untuk saat ini tombol selesainya ini hanya muncul di stage terakhir, di stage 3. Nanti setelah Bapak Ibu selesai tes, nah muncul seperti ini ya, akan menyimpan otomatis laporan individunya. Ya. Baru klik tombol kembali ke halaman login. Ini kita ubah Bapak Ibu ya. Kalau itu kan klik simpan ya, klik simpan. Sekarang kita ubah namanya klik kembali ke halaman login peserta. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya.
Selebihnya saya kembalikan ke Mas Fijar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang Mas Anas nih. Ya, Bapak Ibu, untuk besok Bapak Ibu terkait user proktor dan user peserta, gitu ya, itu akan kita bagikan pukul 7 WIB, gitu ya. Jadi Bapak Ibu besok melihat username password proktor maupun peserta itu bisa lihat di menu data pendukung pada pukul 7 WIB ya, 7 pagi ya Bapak Ibu ya, AM ya. Nah, dan juga untuk akses peserta Bapak Ibu yang membagikan adalah tim teknisnya atau yang bertugas sebagai proktornya. Jadi besok di setiap masing-masing proktor gitu ya, masing-masing proktor itu akan ada yang namanya username password untuk CBT Sync Web gitu ya, untuk CBT Sync Webnya, dan yang satunya lagi adalah username password peserta. Nah, username password peserta dibagikan masing-masing tim teknis. Seperti yang tadi disampaikan terkait dengan skenario, masing-masing proktor itu akan ada 20 peserta. Gitu ya, masing-masing proktor akan ada 20 peserta. Maka si proktor tersebut wajib membagikan 20 username password peserta ke pesertanya masing-masing, gitu ya. Jadi kalau misalnya jenjang SMA contoh tadi ada 2 proktor, maka di web UBKD-nya masing-masing proktor ini akan ada 20 username password yang berbeda. Jadi dibagikan masing-masing ke sekolah yang bersangkutan atau proktor yang peserta bersangkutan gitu ya, kepada peserta yang bersangkutan. Gitu ya, masing-masing username passwordnya. Jadi akan kita buka pukul 7, jadi Bapak Ibu sudah bisa membagikan gitu ya. Sebelum dimulai acara itu sudah bisa membagikan username passwordnya ke peserta. Seperti itu. Nah, besok di menu data pendukung juga akan kami sediakan menu untuk downloadnya. Nanti akan kami sediakan downloadnya. Dan untuk Bapak Ibu di koordinator kabupaten, untuk Bapak Ibu koordinator kabupaten kota ataupun Bapak Ibu tim teknis provinsi, besok Bapak Ibu koordinator dan juga Bapak Ibu dari tim teknis juga bisa melihat untuk akun proktornya dan akun pesertanya gitu ya, bisa melihat juga gitu ya. Jadi bisa untuk misalnya terdapat satu dan lain hal proktornya off atau tidak ada gitu ya, atau misalnya tidak ikut dalam kegiatan ini, itu bisa koordinator atau provinsi saling berkomunikasi untuk mencarikan penggantinya untuk membagikan username proktor dan username password pesertanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami ingatkan kembali, besok jam 7 itu sudah kami buka, jam 7 WIB sudah kami buka akses username password proktor maupun peserta di menu data pendukung. Pukul setengah 9 Bapak Ibu untuk tim teknis proktor itu sudah siap-siap gitu ya, karena pukul 9 kita akan mulai acara untuk sedikit menyampaikan peserta terkait perbedaan yang tadi yang Fatih, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, akan saya kembalikan lagi ke Bapak Eviana Kamudin. Baik, terima kasih Mas Fijar sama Mas Anas. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang tadi sudah menyimak penjelasan teknisnya untuk simulasi bisa memahaminya dengan baik, sehingga besok tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang prinsip ya, terkait dengan apa dan bagaimana tugas teman-teman untuk melaksanakan simulasi. Perlu kami tegaskan teman-teman bahwa simulasi yang akan kita laksanakan besok itu memang belum menggambarkan ujian yang sebenarnya, tetapi paling tidak teman-teman proktor khususnya sebagai peserta nanti mengetahui
kira-kira apa namanya, ujian ini atau asesmen ini bentuknya seperti apa, kemudian bentuk-bentuk soalnya seperti apa, dan bagaimana cara menjalankan aplikasinya. Itu paling tidak itulah yang teman-teman besok harus pahami, sehingga ketika teman-teman secara empirik, secara langsung melakukan, ketika nanti melakukan sosialisasi ke teman guru yang lain ataupun kepada siswa, teman-teman sudah punya pemahaman yang baik. Jadi bisa disampaikan kepada siswa khususnya. Pada kegiatan simulasi besok, itu kita kegiatannya hanya satu event ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya melakukan satu kali ujian, sudah selesai. Nanti pada ujian yang sebenarnya tidak ya teman-teman. Pada ujian atau asesmen yang sebenarnya nanti, siswa itu akan menempuh paling tidak ada 4 jenis asesmen. Dan dilaksanakannya selama 2 hari berturut-turut nanti pada ujian atau asesmen yang sebenarnya. Jadi hari pertama itu nanti siswa akan memperoleh 2 kali asesmen. Yang pertama literasi membaca, nanti sesi keduanya adalah survei karakter. Pada hari kedua nanti siswa akan memperoleh 2 asesmen lagi, yaitu literasi, yaitu numerasi, dan sesi keduanya adalah survei lingkungan belajar. Itu nanti kalau ujian atau asesmen yang sebenarnya. Tetapi kita belum memungkinkan ya ketika melakukan simulasi dengan pola jadwal seperti itu, karena kita masih memiliki banyak keterbatasan waktu. Jadi besok itu mungkin ada teman-teman yang memperoleh soal AKM hanya literasi membaca saja, gitu ya Mas Bigar ya. Mungkin juga ada sebagian peserta besok yang soalnya numerasi saja. Itu nggak jadi soal teman-teman, nggak jadi masalah, karena untuk sistem ujiannya sama, hanya kontennya saja yang berbeda. Jadi jangan ada pertanyaan besok kok saya dapat membaca, rekan sebelah saya dapat numerasi. Itu memang sengaja kami buat seperti itu. Jadi sudah diacak sedemikian rupa, jadi sebagian teman ada yang numerasi, sebagian juga ada yang literasi. Itu kira-kira gambarannya ya. Jadi nanti memberikan pemahaman kepada siswa, itu harus diberikan penjelasan tambahan tadi, bahwa nanti ujian sebenarnya 2 hari, bukan 1 hari seperti sekarang. Itu saya kira yang harus digarisbawahi. Dimohon teman-teman besok menyiapkan ya, menyiapkan alatnya, menyiapkan jaringannya ya, yang memadai, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala teknis. Dan sebelum nanti kita akhiri acara koordinasi ini, ada hal yang penting yang tidak boleh dilewati, yaitu tentang kelengkapan administrasi. Mengapa kami harus sampaikan? Karena dari hasil kegiatan-kegiatan kami sebelumnya, ini kami agak sedikit terkendala ya, untuk memberikan semacam kompensasi kepada rekan-rekan yang bergabung dalam kegiatan ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa nanti teman-teman yang bergabung, tim teknis itu ada nanti kompensasinya. Termasuk juga teman-teman yang menjadi peserta, itu ada juga kompensasinya. Tetapi untuk memperoleh kompensasi itu, apakah berupa nanti sedikit uang transport atau honorarium, ataupun kuota internet, itu syarat dan ketentuannya berlaku. Untuk itu mohon teman-teman sejenak bisa menyimak dulu penjelasan dari Mas Putra, apa yang harus dipenuhi ya, untuk bisa teman-teman nanti diberikan kompensasi yang seharusnya gitu ya, kami berikan ke teman-teman, walaupun tidak banyak. Silakan Mas Putra. Ini aja. Baik Ibu Bapak sekalian, ini sekali lagi kita kita terangkan lagi untuk keperluan administrasi kelengkapannya. Salah satunya, salah banyaknya bukan salah satunya. Kemarin kita sudah mengeluarkan ini ya, rekap kelengkapan ini tiap peserta, tiap tim tenis dimohon untuk saling mengecek ya. Ada catatannya, hanya lengkapi data sesuai undangan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu tim teknis itu tidak
misalkan tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi persiapan asesmen nasional, itu nggak perlu mengupload. Jadi nggak perlu mengupload, jadi biarkan saja seperti ini. Tapi ketika di kegiatan TOT atau di kegiatan SSK kemarin, itu kalau mengikuti wajib mengupload kelengkapannya, antara lain surat tugas, materi, absen, dan menyesuaikan email Zoom yang dipakai untuk login dan email Zoom yang terdaftar di web UBKD. Itu disamakan. Kemarin banyak yang tidak sesuai. Ini saya ikut Zoom tapi kok masih belum tercentang. Itu kenapa? Karena emailnya tidak sesuai. Yang untuk Zoom sama yang terdaftar di web UBKD, jadi tinggal disamakan saja sebenarnya. Seperti itu. Terus ada juga yang permasalahannya saya sudah mengupload materi tapi kok masih belum, masih silang merah gitu. Itu permasalahan biasanya di sini. Jadi di berkas materi pilih kegiatannya, salah satunya kegiatan yang diikuti sesuai undangan, upload. Nah di sini jenis berkasnya itu dipilih ya. Kalau surat tugas dipilih surat tugas, kalau itu ada resume atau materi dipilih materi. Jangan di surat tugas tapi diupload semuanya. Itu nanti pasti akan di rekapnya itu akan tersilang merah. Itu saja sih intinya untuk mengupload kelengkapannya itu. Terus untuk mekanisme besok, besok akan dibagi ke ini ya, ke masing-masing kabupaten akan dipecah masing-masing ke breakout room untuk mengawasi atau mendampingi pelaksanaan simulasi skala besar ini di kabupaten kotanya masing-masing. Mohon yang sudah mendaftarkan peserta simulasi untuk besok segera didistribusikan untuk username dan passwordnya, karena dari hasil yang rekap tadi masih banyak yang belum login. Itu kemungkinan ada 2 sudah dibagikan tapi pesertanya belum login. Yang kedua memang belum didistribusikan, baru didaftarkan saja. Jadi sebisa mungkin ini kan pelaksanaan sudah tinggal besok nih, jadi segera didistribusikan ke pesertanya masing-masing biar pesertanya bisa login dan bisa mengikuti pengumuman di web dan melengkapi data-datanya yang diperlukan. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Iya, ini kan masih banyak pertanyaan kok banyak yang belum terkirim. Nah, itu yang baru kami kirim hanya baru yang kegiatan SSB tahap pertama. Untuk TOT, SSK dan yang SSB yang kemarin itu sosialisasi itu belum, karena kita masih validasi datanya, kelengkapan datanya. Untuk kelengkapan datanya kemarin kan kita ya waktu kegiatan SSK kemarin kita sepakati bahwa hari Senin kemarin kita kasih waktu 1 minggu untuk kelengkapan datanya. Itu sebenarnya itu datanya sudah per tadi malam sudah kita tarik, jadi untuk perubahannya sebenarnya sudah tidak kita akomodir lagi ya, karena kita akan segera melakukan transfer ya, karena kita dikejar waktu untuk pelaporan juga. Lalu untuk untuk mempercepat lagi untuk kelengkapan administrasi kegiatan SSB ini sesegera mungkin dilengkapi ya. Mudah-mudahan di minggu ini sudah bisa kita eksekusi. Cuman mohon sekali lagi kita mohon waktu, karena mengingat banyaknya peserta yang harus kita selesaikan. Kemarin
itu kita sudah melakukan eksekusi pengiriman honor itu dari seminggu kemarin, cuman masih ada laporan terkirim baru kemarin baru terkirim. Itu mungkin karena kita masih ada antrian dan ada validasi dari CMS banknya ya. Jadi semacam itu, mohon bersabar dan segera lengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Epi. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami hormati, demikian acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman tim teknis yang sudah mengikuti dengan seksama acara koordinasi pagi ini sampai dengan siang. Dan kami mengharapkan teman-teman besok masih bisa bergabung ya untuk bisa memandu acara pelaksanaan simulasi, di mana tugas teman-teman adalah sebagai proktor. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Proteknas ya, sudah membantu kami menjadi host ya untuk pertemuan kali ini, dan juga mohon bantuannya besok masih tetap bisa membantu kami untuk bisa memandu acara Zoom meeting ini. Mohon maaf barangkali apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi besok pagi. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman host bisa di screenshot ya untuk masing-masing roomnya, dan bisa diakhiri share screen-nya, tapi meeting masing-masing roomnya bisa di screenshot untuk keperluan administrasi juga. Terima kasih.